Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa Adama wa Hawa wa khalaqa minhuma rijalan katsiran wa nisa waj'alna mimman yasma'una wa yatba'una ulama. Ashhadu an la ilaha illallah alladzi laysa lahu syuraka wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah afdalu ibadi wal fudula. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidir rusuli wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi karama. Dengan langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Sang Khalid yang Maha Esa, yang telah mencurahkan berjuta nikmatnya kepada kita, yang dengan nikmatnya kita dapat berkumpul dalam tempat yang sangat mulia ini. Selawat berbingkai salam marilah sama-sama kita curahkan kepada seorang pembangkit Islam yang rela anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, yang tidak takut berlumuran darah, yang tidak pernah menyerah untuk berjuang demi menegakkan kalimatul haq, yakni la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra Abdullah, buah jantung hati Siti Aminah. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada sahabat dan keluarga beliau yang seiring bahu dan seayun langkah untuk berjuang bersama Rasulullah, yang tidak takut nyawanya melayang, hartanya kehabisan demi untuk menegakkan agama Islam, agama yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada tabi'in, ulama mutakaddimin dan ulama mutaakhirin yang mu'tabar keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim wal ikraman kami kepada Al-Mukarram selaku pimpinan Pondok Pesantren Babul Mu'arif Serambi Aceh beserta keluarga beliau sekalian. Yang kami muliakan kepada Dewan Juri yang bertindak sebagai hakim pada malam yang sangat berbahagia ini. Yang kami muliakan kepada para talabah semua yang insya Allah calon penghuni syurga. Dan yang kami muliakan dan yang kami banggakan kepada moderator acara yang bergerak sebagai pembangkit acara pada malam yang sangat mulia ini. Saudaraku yang seiman dan seagama, Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, dalam kesempatan kali ini, atas doa dan restu para hadirin sekalian, kami ingin menyingkapkan sebuah berita besar yang belum pernah viral dengan sudut pandang yang benar, dengan bertajuk tema fakta di balik realita hancurnya peradaban. Saudaraku yang seiman dan seagama, sudahkah Anda menyaksikan fenomena peradaban yang semakin hari semakin meratapi masa depan bagi kita umat Islam? Mari dekatkan pandangan dan pendengaran dengan seksama agar terlihat dengan jelas apa yang bersembunyi di balik selimut tetangga, yakni hancurnya peradaban.
Saudaraku, jika anda ingin menghancurkan sebuah peradaban, maka ada 3 cara. Yang pertama, hancurkan keluarga. Yang kedua, hancurkan pendidikan. Yang ketiga, jatuhkan wibawa tokoh panutan. Yang pertama, untuk menghancurkan keluarga, maka engkau harus menghilangkan peran ibu. Jadikan mereka malu menjadi seorang ibu rumah tangga. Jadikan wanita berdikari. Buat mereka agar bisa berkarir dan berkarya di hadapan publik, sehingga mereka terlihat sebanding dengan para lelaki. Ketika manusia sudah setara, tanpa harus membedakan jenis kelamin, timbullah ide-ide tidak perlu membedakan jenis kelamin. Dan jikalau doktrin seperti ini sudah masuk, timbullah bendera pelangi di siang bolong dengan bertulisan One Love, pergaulan bebas dan perkawinan sesama jenis dihalalkan. Na'udzubillahi min zalik. Logika seperti ini terlahir dari generasi yang linglung, generasi yang bodoh dan kebingungan yang tidak tahu tujuan hidupnya. Dan induk kader-kader ini ialah hasil yang diciptakan oleh kesalahan para wanita, khususnya ibu rumah tangga. Syekh Mustafa As-Sab'i dalam kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqhi wal Kanun halaman 140 pernah berkata, wa akhiru ma yansha'u an zalika min akhta' tafakkuku usratu wa tashruddu atfalu wa hadha min akbari awamili fi inhilali mujtama'i wa inhiyarihi. Yang artinya, akhir dari kesalahan yang dilakukan oleh perempuan ialah menghancurkan rumah tangga. Ada anak menjadi linglung, menjadi bodoh dan banyak bingungnya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, surah An-Nur ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an yasta'fifna khairul lahunna wallahu sami'un alim. Yang artinya, menjauhkan dirinya lebih baik bagi perempuan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang kedua, untuk menghancurkan pendidikan, maka perhatikanlah seorang guru, remehkan kedudukan mereka agar murid-muridnya tidak menghargainya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam satu hadis yang marfu' daripada Abi Imamah Al-Bahili dalam kitab Adabul Ulama wal Muta'alimin halaman 15. Man 'allaman 'abdan ayatan min kitabillahi fahuwa maulah. Yang artinya, barang siapa yang mengajarkan satu ayat Al-Quran kepada seorang hamba, maka dialah tuan si hamba tersebut. Bahkan Syekh Husin bin Al-Mansur dalam kitab Adabul Ulama wal Muta'alimin halaman 14 juga pernah berkata, manakala seorang guru mengisyaratkan sebuah jalan pada saat mengajar, maka hendaklah si murid berpegang pada jalan tersebut, dan hendaklah si murid meninggalkan pikirannya, karena kesalahan orang yang memberi petunjuk lebih bermanfaat bagi si murid daripada ia menganggap dirinya benar. Yang ketiga, untuk menjatuhkan wibawa tokoh panutan, maka perhatikanlah para ulama dan para pemikir. Buatlah tuduhan-tuduhan terhadap mereka, remehkan mereka.
buatlah masyarakat ragu terhadap mereka agar tidak ada seorang pun yang mendengarkan dan mengikuti ucapannya. Diceritakan bahwa Nabi Sulaiman alaihim salam memiliki seorang asisten yang bernama Asif. Asif tersebut selalu menuliskan setiap apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihim salam. Setelah semuanya selesai ditulis, maka dikuburkan kitab atau tulisan tersebut di bawah kursi Nabi Sulaiman alaihim salam. Maka tatkala Nabi Sulaiman alaihim salam wafat, maka kitab tersebut dikeluarkan oleh syaitan. Lalu syaitan merevisi isi di antara kitab tersebut dengan mencantumkan ilmu sihir dan kekufuran. Sehingga kemudian syaitan tersebut berkata, inilah kitab yang diamalkan oleh Sulaiman, sehingga orang-orang bodoh di antara manusia mengkafirkan Nabi Sulaiman alaihim salam dan mencaci maki Nabi Sulaiman alaihim salam, membuat para alim ulama pada masa itu terhenti, sehingga orang-orang yang bodoh senantiasa mencaci maki Nabi Sulaiman alaihim salam, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 102. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا صدق الله العظيم. Yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan, dan mereka mengatakan bahawa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitanlah yang kafir, yang mengerjakan sihir. Saudaraku yang seiman dan seagama, Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, dari cerahan singkat kami di atas dapat kita menyingkapkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, berhati-hatilah wahai saudaraku, jika ada sesuatu yang melibatkan agama dan mengkeruhkannya, jangan sampai kita keluar daripada norma agama. Yang kedua, perhatikanlah wahai saudara-saudaraku, jangan sampai para wanita malu menjadi seorang ibu rumah tangga, padahal orang-orang yang besar itu dilahirkan oleh ibu rumah tangga. Yang ketiga, pedulilah wahai saudaraku, jangan sampai pendidikan menjadi semberawut akibat dari kehormatan guru sudah direnggut. Yang keempat, waspadalah wahai saudara-saudaraku, jangan sampai para alim ulama, tokoh agama serta para pemikir hilang kewibawaannya akibat fitnah orang-orang yang bodoh telah melanda. Hanya di sini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sebelum kami meninggalkan pentas ini, kami ingin menyingkapkan sebuah pantun. Cinta menusuk lautan di seberang, jembatan ambruk di siang hari. Kalau ada umur kami panjang, insya Allah tahun depan kita akan berjumpa kembali. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
شهر تقوى وصلاة ونوى